Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu guru sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran kita yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-7 sub F, yaitu masih khalifah pertama kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan subtema keteladanan Khalifah Abu Bakar Siddiq dan wafatnya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Keteladanan Khalifah Abu Bakar Siddiq. 1. Membantu Rasulullah SAW berdakwah. Setelah Abu Bakar masuk Islam, beliau mendakwahkan ajaran Islam tersebut kepada para sahabatnya. Di antara mereka yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Arqam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Di sini Abu Ubaidillah bin Jarrah. Sama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun yang kita kenal. Ya, jadi mereka masuk Islam ini karena didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Beliau juga, Abu Bakar Siddiq, selalu berada paling depan dalam peperangan membela agama. Dan Abu Bakar juga menyerahkan semua harta kekayaannya untuk perjuangan Islam. Yang kedua, membebaskan kaum teraniaya. Abu Bakar Siddiq sangat peduli terhadap orang-orang yang tertindas. Salah satu budak yang ditolong oleh Abu Bakar Siddiq adalah Bilal bin Rabbah. Selain memerdekakan Bilal, Abu Bakar juga memerdekakan budak-budak yang lainnya yang mendapatkan siksaan dari majikannya karena masuk Islam. Pada saat itu, waktu Rasulullah berdakwah pada masa permulaan, masih ada perbudakan, ya, di mana orang-orang ini yang dianggap sebagai budak, mereka itu diperlakukan sewenang-wenang oleh para majikannya, sehingga mereka ini semuanya tidak ingin menjadi budak, ya, mereka ingin merdeka. Nah, pada saat itu adanya agama Islam membuat mereka semuanya terbuka, ya, terbuka hati dan matanya untuk melihat kebenaran dalam Islam. Karena dalam Islam tidak ada perbudakan. Akhirnya mereka, para budak tersebut berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Di dalam Islam itu semuanya sama, ya. Yang membedakan hanyalah keimanan seseorang. Lanjut ya. Ketiga, membela Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan kaum Quraisy. Abu Bakar ini adalah sahabat setia Rasulullah SAW, tapi beliau juga adalah seorang pemuka Quraisy. Beliau tidak pernah takut menghadapi ancaman dan perlakuan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu terhadap Rasulullah maupun terhadap dirinya. Dan beliau selalu membela Rasulullah di hadapan kaum kafir Quraisy. Keempat, keyakinan Abu Bakar menerima berita Isra Mi'raj. Setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj di antara orang-orang Mekah yang saat itu meragukan Rasulullah. Untuk itu, Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar yang artinya adalah yang membenarkan. Kelima, kesabaran Abu Bakar ketika menemani Rasulullah SAW hijrah. Saat Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, Abu Bakarlah sahabat yang menemani Rasulullah SAW. Abu Bakarlah yang memastikan juga keamanan dan kenyamanan Rasulullah saat mereka berada di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy pada saat itu.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Ya, coba kita ulangi lagi ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 632 Masehi. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, itu tadi ulasan mengenai Abu Bakar As-Siddiq ya, dari mulai keteladanan yang harus kita contoh dari beliau sampai beliau wafat. Jadi Abu Bakar Siddiq ini adalah khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang presiden, begitu ya, seperti itu. Jadi pada saat Rasulullah dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah yang sebelumnya namanya adalah Yathrib, ya. Madinah itu menjadi pusat peradaban Islam pada saat itu. Nah, sebelum adanya khalifah-khalifah ini, Rasulullah lah yang memerintah sebagai pemimpin dari umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, khalifah pertama yang memimpin Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu tadi penjelasan Ibu Guru. Mudah-mudahan kalian semua memahami. Nanti Ibu Guru ada kuis ya. Kita akan langsung ke kuis dulu ya. Oh iya, sebelum kita akhiri, Ibu Guru mau mengingatkan, insya Allah minggu depan kita akan ulangan ya, ulangan mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalian pelajari dari latihan-latihan yang sudah Ibu Guru berikan, ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu Guru mengenai Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang terakhir ini, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan serta kekuatan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhoannya dalam kita mencari ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan kita akan langsung ke kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.